Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur karena kita selalu diberikan kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita lantunkan, marilah kita senandungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, senantiasa kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang puasa sebagai pengendali amarah. Anak-anak Agis, ayah bunda, serta para pemirsa channel Agis Primary School dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui bersama, puasa atau bahasa Arabnya asyam atau as-shaum ini memiliki makna menahan diri, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar di waktu subuh sehingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Nah, saat berpuasa kita tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan haus, kita tidak dituntut untuk menahan nafsu makan dan minum saja, tetapi kita sebagai umat muslim juga diajarkan untuk dapat mengendalikan emosi kita agar tidak mengurangi nilai-nilai ibadah puasa yang kita jalani ini. Satu diantaranya yaitu emosi amarah yang emang sehari-hari selalu kita rasakan. Mungkin di hari-hari biasa selain di bulan Ramadan kita acap kali meluapkan amarah dengan begitu saja tanpa bisa kita kendalikan. Namun di bulan suci Ramadan ini, jika kita masih dapat meluapkan amarah begitu saja, itu sangat merugikan sekali itu. Hanya di sini karena benar-benar rugi banget kalau misalkan di bulan Ramadan ini, bulan yang spesial ini, kita hanya belajar menahan nafsu makan dan minum saja tanpa belajar mengendalikan hawa nafsu amarah itu. Nah, marah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berarti yaitu perasaan tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya. Sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, marah adalah sekam yang tersimpan dalam hati seperti tersalipnya bara di balik abu. Boleh jadi ia merupakan api yang diciptakan oleh iblis. Maka dari itu kita berupaya untuk membekali diri kita, membentengi diri kita dengan berbagai cara agar kita tetap berkepala dingin dan tenang meskipun kita dihadapkan pada masalah-masalah atau kita dihadapkan pada situasi yang menyulut emosi kita ketika kita beraktivitas. Rasulullah SAW pun menyebut orang yang dapat menahan amarah
merupakan orang yang paling kuat. Jadi menurut Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukan yang jago bergulat, bukan yang jago bertengkar, bukan yang pandai beradu kata, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal godobi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anak Agis, ayah bunda serta para pemirsa Agis Primary School dimanapun berada, lantas bagaimana nih cara kita dapat menahan amarah kita nih, terutama saat kita sedang berpuasa? Berikut ini ada beberapa tips untuk dapat mengendalikan amarah, terutama saat kita berpuasa di bulan suci ini. Yang pertama, ketika kita dihadapkan pada situasi kondisi yang memang menyulut emosi kita, maka hendaklah kita beristighfar, berzikir, mengingat Allah, dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk dapat mengendalikan amarah itu. Itu yang pertama, ya, kita berzikir, berdoa, ya, beristighfar, mengingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, jika dirasa zikir, istighfar, dan doa tadi masih kurang, masih belum meredakan amarah juga, maka Nabi menganjurkan kita untuk diam. Ketika kita marah, kita diam. Jangan diluapkan begitu saja, jangan dilampiaskan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, jika memang dirasa masih belum reda juga nih, kita sudah zikir, kemudian istighfar, lalu berdiam diri, ya, tanpa melampiaskan hal-hal yang mudorot, maka yang ketiga ini adalah kita coba merubah posisi kita. Ketika kita disulut emosinya saat sedang berdiri, maka kita coba merubah untuk duduk. Kita duduk, ketika masih saja belum mereda, nah, kita berubah posisi kembali menjadi berbaring, rebahan, atau misalkan masih juga kita coba bangkit. Ya, itu kita menggerakkan tubuh kita agar tidak dapat dikendalikan oleh nafsu itu sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jika dirasa memang masih belum mereda juga, yang keempat yaitu berwudu. Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk berwudu saat marah. Mengapa? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, marah itu bisa dibilang api di dalam hati yang diciptakan oleh iblis atau setan. Nah, insya Allah dengan berwudu ini akan mendinginkan kepala dan membuat hati menjadi lebih tenang. Tuh. Nah, selanjutnya yang kelima, jika dirasa masih belum reda juga nih, emosinya masih ingin dilampiaskan gitu ya, belum apinya belum padam lah gitu. Maka yang kelima ini kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, ya. Kalau memang di waktu sholat wajib, ya kita lakukan sholat wajib untuk menenangkan, dan coba melaksanakan sholat sunnah juga. Memohon doa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan, menghadapi masalah, dan diberikan kekuatan untuk dapat mengendalikan amarah itu sendiri. Nah, yang terakhir, jika dirasa masih belum mempan nih yang tadi, zikir, istighfar, berwudu, sholat. Nah, jika memang masih belum mempan, coba kita membaca Al-Quran. Nah, kenapa? Karena amarah bersumber dari nafsu, dan nafsu amarah biasanya dikendalikan oleh setan, ya, seperti yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu, kita diperkenankan untuk sering membaca surat Al-Quran, terutama 3 surat terakhir, ya, di Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Insya Allah, semoga saja dengan cara-cara tadi ini dapat mengusir keresahan hati, dapat mengusir kegelisahan, dan dapat memadamkan api amarah yang ada di dalam hati kita.
Nah, mungkin demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui puasa Ramadan ini kita dapat melatih emosi kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian semoga saja kita menjadi orang-orang yang saleh dan mampu mengendalikan amarahnya untuk menjemput predikat puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.